السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد أيها الإخوة, para jamaah salat Jumat Masjid Al-Fattah yang semoga senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana yang kita dengar, ayat demi ayat yang senantiasa dibawakan khatib di mimbar ini, semuanya berpesan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Setiap Jumat, harusnya setiap lelaki menambah ketakwaannya kepada Allah Jalla wa'ala. Maka sudah sepantasnya kita kembali melihat lagi muhasabah. Sudah berapa kali kita ikut sholat Jumat? Sudah berapa kali kita ikut khutbah Jumat? Apakah seluruh sholat yang kita lakukan, apakah khutbah yang telah kita dengar benar-benar mampu menjadikan ketakwaan kita lebih kuat di sisi Allah Jalla wa'ala atau tidak? Harusnya ayuhal ikhwah, salah satu fungsi dari sholat Jumat adalah setiap pekan adanya kenaikan dari ketakwaan yang kita miliki. Lalu kemudian kita tularkan kepada keluarga kita di rumah. Salawat serta salam senantiasa kita hanturkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah berdakwah untuk umat ini dengan setulus-tulusnya. Di antara bentuk dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah perkataan-perkataannya Rasul alaihi salatu wasallam. Dan di antara perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Pada saat Rasul sallallahu alaihi wasallam berperang melawan kaum musyrikin bersama dengan para sahabatnya yang lain. Kemudian terdapat salah seorang dari tentaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang begitu totalitas dalam berperang. Dia benar-benar habis-habisan dalam berperang. Dia berjuang melawan musuh-musuh di medan perang sehingga datanglah waktu istirahat dalam berperang. Sebagian para sahabat mengatakan, ma ajza'u ahadun minna ma ajza'a fulan. Sesungguhnya di antara kita tidak ada yang mampu mengalahkan si fulan itu. Dia betul-betul berjuang dalam peperangan ini. Namun ternyata testimoni Rasul SAW berbeda. Respon Rasul SAW berbeda. Rasul justru mengatakan, innahu min ahlin nar. Rasul justru mengatakan, orang yang kamu tunjuk tadi, dia merupakan penduduk neraka, kata Rasulullah SAW. Maka sahabat yang sempat mengatakan bahwa tidak ada orang seperti sahabat tersebut atau tentara tersebut, langsung mengatakan, ana ajzimuh, saya akan bersama dengan dia ya Rasulullah. Saya akan ikuti dia. Akhirnya peperangan kembali dimulai. Laki-laki ini senantiasa diikuti oleh sahabat Nabi. Kalau laki-laki ini duduk, dia pun ikut duduk. Kalau laki-laki ini berlari, dia pun ikut berlari.
Sampai akhirnya dia melihat bahwa laki-laki ini senantiasa berperang mati-matian. Hingga akhirnya dia pun banyak mendapatkan luka-luka dalam tubuhnya. Saking banyaknya luka tersebut, orang yang tadi dia puji ini tidak kuat lagi menahan rasa sakit yang ada di tubuhnya. Fasta'jalal maut, maka akhirnya dia mempercepat kematiannya. Dia tusuk sendiri dadanya karena tidak kuat menahan rasa sakit. Akhirnya mati, bunuh diri. Maka sahabat ini datang kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu bercerita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Asyhadu annaka la Rasulullah." Aku betul-betul bersaksi engkaulah adalah utusan Allah. Sesungguhnya orang itu wafat dalam keadaan bunuh diri. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la ya'mala fima yara an-nas 'amala ahli al-jannah. Wa innahu lamin ahli an-nar wa ya'mala fima yara an-nas 'amala ahli an-nar wa huwa min ahli al-jannah." Rasul SAW langsung kemudian bersabda, sesungguhnya ada di antara para hambaku, kata Rasul SAW, ada di antara para hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang beramal dengan amalan ahli surga, padahal dia merupakan penduduk neraka. Dia beramal ahli surga fima yabdu linnas, yang kelihatan dengan manusia saja. Wa inna minal abdi la ya'malu bi'amali ahli nari fima yabdu linnas, dan di antara hamba Allah juga ada yang beramal dengan amalan ahli neraka sebagaimana yang bisa dipandang oleh manusia, padahal dia termasuk ahli surga. Lalu di akhir hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, innamal a'malu bi khawatimiha, sesungguhnya amal dinilai dari akhirnya, kata Rasulullah SAW. Ikhwatah, hadis ini mengajarkan kepada kita, jangan pernah tertipu dan terlena dengan amal yang kita lakukan. Karena wallah, bukan permasalahan utama siapa yang mulai start, tapi siapa yang bisa sanggup sampai garis finish. Poinnya adalah yang istiqamah, yang bertahan, dialah pemenangnya. Bukan siapa yang dahulu lebih memulainya. Poinnya adalah bahwa apa yang nampak bagi manusia sama sekali bukan penilaian di sisi Allah. Penilaian di sisi Allah adalah bagaimana hati kita dengan Allah Jalla wa'ala. Orang itu berperang di hadapan manusia sebagai pahlawan dalam medan perang. Ternyata di sisi Allah dia bukan siapa-siapa. Makanya Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau mengatakan, di antara sebab yang mendorong seseorang su'ul khatimah, tidak selaras antara amalan badannya dengan hatinya. Amalan badannya amalan ahli surga, padahal hatinya amalan ahli neraka. Di hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud, kalau tadi orang ini sepertinya ahli surga namun ternyata dia ahli neraka. Namun di riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud, seseorang yang berbeda. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, pada saat orang-orang datang kepada Abu Hurairah lalu mengatakan, "Hadithuni an rajulin dakhala al-jannah wa lam yusalli qat." Wahai Abu Hurairah, sampaikan kepada kami sebuah hadis, sebuah cerita. Adanya seseorang masuk surga wa lam yusalli qat, padahal belum pernah salat sekalipun. Innaha la Usairim, sesungguhnya orang itu bernama Usairim. Siapa Usairim? Wa ma adraka ma Usairim? Siapa orang ini? Siapa sahabat ini? Usairim ayuhal ikhwah, kana ya'ba 'alal Islam. Usairim ini awalnya tidak ingin masuk Islam, walaupun kaum-kaumnya atau orang-orang yang ada di kaumnya seluruhnya masuk Islam kecuali Usairim. Sampai di hari di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para kaum muslimin bergegas untuk menghadapi para kaum musyrikin di perang Uhud. Usairim baru di pagi itu, di hari Rasulullah SAW dan para sahabat akan berperang perang Uhud, Usairim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru dia bersyahadat. Setelah dia bersyahadat, dia ambil pedangnya, dia ikut bersama dengan tentaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya perang pun berjalan. Saat perang mulai tenang, para kaum muslimin banyak menjadi korban dan orang-orang dari kaumnya Usairim mencari, ada tidak dari kaum Bani Abdil Ashhal, kaumnya Usairim, ada enggak dari kami nih korbannya. Mereka melihat satu persatu jenazah, mereka melihat orang-orang yang terluka, dan kaum ini dikagetkan.
Karena ternyata di antara mungkin ratusan tentara tersebut, mereka mendapatkan Usairim di tengah mereka. Para sahabat-sahabat Usairim, orang-orang yang satu kaum dengan Usairim, langsung terkejut, lalu mengatakan, wallah innaha la Usairim. Demi Allah, itu Usairim, kata mereka. Laqad taraknahu wa innahu lamunkarul hadith, fasa'aluhu ma ja'a bih. Sesungguhnya Usairim ini nggak mau masuk Islam. Kenapa sekarang ada di peperangan Uhud? Mari kita tanya, kenapa Usairim hadir di peperangan ini? Kemudian para sahabatnya bertanya kepada Usairim yang kala itu masih sadar. Ma ja'a bika ya Aba Amr ahadaban ala qaumik aw raghbatan fil Islam. Wahai Abu Amr, Usairim, kenapa kamu di sini? Apakah kamu di sini dengan nama kaummu hanya ingin membela kaummu saja, atau betul-betul kamu ingin berjihad atas nama Islam? Usairim menjawab, bal raghbatan fil Islam. Aku jihad dengan nama Islam. Lalu Usairim mengatakan, amantu billahi wa bi rasulih. Aku telah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa aslamtu, dan aku masuk Islam. Thumma akhadhtu sayfi faqadawtu ma'a Rasulillah faqataltu hatta asabani ma asabani. Kemudian setelah aku bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, aku mengambil senjataku, aku bersama dengan tentaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai akhirnya aku terluka sebagaimana yang kalian lihat. Thumma lam yalbath an mata fi aydihim. Namun setelah Usairim mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, tidak lama kemudian Usairim pun wafat. Sahabat-sahabat Usairim ini datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kisahnya Usairim. Lalu Rasul SAW mengatakan, innahu lamin ahlil jannah. Sesungguhnya Usairim merupakan penduduk surga. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung akhirnya. Dari Usairim ayuhal ikhwah, kita mendapatkan bahwa kita nggak pantas menghina dosa yang pernah dilakukan seseorang. Kita nggak pantas meremehkan seseorang yang pernah melakukan dosa, karena bisa jadi dia jadi Usairim yang lain. Bisa jadi di akhirnya dia bertobat kepada Allah Jalla wa'ala. Justru dia yang merupakan ahlil jannah. Justru kita yang kepedean, kadang bukan ahlil jannah. Dari Usairim pun kita belajar ayuhal ikhwah. Usairim baru akan mendapatkan hidayah atau baru mendapatkan hidayah justru di akhir-akhir kehidupannya. Walaupun dakwah Nabi SAW sudah terdengar lewat telinganya. Maka dari sini kita belajar, janganlah kita bosan dalam mendakwahi orang. Terus nasihati orang-orang. Teruslah kita mengajak orang-orang kepada kebaikan. Keluarga kita kepada kebaikan. Karena kita tidak tahu kapan dia akan menerima hidayah. Karena seluruh amal tergantung akhirnya. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني بما فيه من الآيات وذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله العزيز الغفار الواحد القهار والصلاة والسلام على نبينا مصطفى المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار. Amma ba'd. Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul SAW bersabda, "Alaikum an la tu'jibu bi ahadin hatta tanzuru bima yukhtamu lah." Rasul SAW mengatakan, janganlah kalian terkagum dengan amalan seseorang sampai kalian melihat amalan akhir hayatnya. Karena mungkin saja seseorang beramal pada satu waktu dengan amalan yang saleh, yang seandainya ia mati, maka ia akan masuk surga. Namun ia berubah, lalu mengamalkan perbuatan yang buruk. Mungkin saja seseorang beramal pada suatu waktu dengan suatu amalan yang buruk, yang seandainya ia mati, ia akan masuk neraka. Namun ia berubah, lalu beramal dengan amal saleh. Oleh karenanya, apabila Allah menginginkan satu kebaikan kepada para hambanya, yasta'miluhu, Allah akan menunjukinya sebelum meninggal. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud yasta'miluhu? Apa yang dimaksud dengan menunjukinya? Rasulullah SAW mengatakan, jika Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, yuwaffiquhu li'amalin salih, thumma yaqbiduhu alaih.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah jika menginginkan kebaikan kepada seseorang, Allah akan memberikan ia taufik, kemudahan untuk beramal soleh dan mati dalam keadaan seperti itu. Makanya ayyuhal ikhwah wallah, gak ada yang menjamin kita hari ini kita sholat, tapi kita gak tahu pekan depan apakah kita masih masuk masjid atau justru kita menyembah yang lain selain Allah Jalla wa'ala. Tidak ada yang bisa menjamin nasib kita ayyuhal ikhwah. Karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam termasuk di antara doa yang paling sering dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, innaka tukthiru tad'u bihadzal du'a." Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau sering sekali membaca doa ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang senantiasa membolak-balik hatinya manusia, tetapkanlah hatiku di agamamu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna qalbal adami baina usbu'aini min asabi'illahi azza wa jal, fa in syaa'a azaghah, fa in syaa'a aqamah." Sesungguhnya hati seorang hamba berada di antara dua jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah inginkan dia tersesat, maka Allah akan jadikan dia tersesat. Namun jika Allah inginkan dia istiqamah, maka Allah akan menjadikan dia istiqamah. Innamal a'malu bil khawatim, karena amal tergantung akhirnya. Ayuhal ikhwah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dengan sebuah perintah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri, yaitu bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla 'alayya salatan wahidah, sallallahu 'alaiha biha asyra." Siapa yang bersalawat kepada Rasulullah SAW satu kali, Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Fa usalli wa usallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat ya qadhi al hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارزقنا الحسن الخاتمة. اللهم ارزقنا الحسن الخاتمة. اللهم ارزقنا الحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة يا ذا الجلال والإكرام. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. Wahai Allah yang membolak-balikan hati manusia, tetapkanlah hati kami senantiasa di agamamu. Tetapkanlah hati kami senantiasa di agamamu. Tetapkanlah hati kami senantiasa di agamamu. Ya dzal jalali wal ikram. Ya hayyu ya qayyum. برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين.